kasih sahabat saya ini. Setiap saya ke Bunga tambah maju tambah lama. Ini baru lagi ini kan, ordernya baru lagi. Tadi juga peresmian pandan kuning. Pak, paling kotor repot Pak. Kami jangan memilih ini. Pandan kuning, pandan kuning. Apalagi kalau ditambah minta salamnya 2 kali kan repot Pak. Namanya sudah muda atau politik. Itu dulu saya, karena saya untuk tanah, saya 4 kali saya ke pandan kuning. Tadi bagus sekali, sudah rapi. Maka sebelahnya ada apa yang ada? Shrimp estate. Biasa saya kalau kesini pagi-pagi lari di alun-alun. Tadi saya kalau ada perahu Pak, ada kapal, kalau ini juga. Siapa dulu bupatinya? Saya doakan Mas Adi, saya terus sama maju, kemudian salah diri dilanjutkan. Pak Sekjen ini lupa yang lain. Pasar sampai sore. Bawa ke sini semua. Pak Sekjennya baru 1 Pak. Kebetulan Pak Sekjen. Memang orang apa? Sebenarnya kata Pak Sekjen itu orang baik-baik. Pak Biar, terima kasih sudah hadir. Ada sahabat saya, Mas Sakit, berdiri. Ya. Kita syukuri hari-hari ini ekonomi kita di tengah ekonomi dunia yang melambat. Bapak bisa saksikan Barat itu going down, melambat selama sekali. Bahkan di beberapa negara maju sekali itu masalah-masalah posisinya nanti nggak berangkat ya. sekali berbelanja itu menjadi masalah. Jerman dan itu dampak dari geopolitik itu juga luar biasa. Ekonomi kita masih tumbuh 5% rata-rata tahun. Bahkan tahun lalu kita surplus terbesar sepanjang sejarah hampir 900 triliun. Inflasi kita terkendali tahun lalu 5 lebih, tahun ini kira-kira 3. Ekspor kita surplus sudah 44 bulan betul-betul surplusnya 44 bulan. Tanda-tanda itu tentu sangat membahayakan. Nah, sebagai besar itu karena UMKM. Maka saya sama sekali ada kemudian juga ya, ada Pak Camat juga. Jadi 60% PDB itu dari UMKM. Dan tenaga kerja, sektor tenaga kerja itu 90% tenaga kerja itu dari UMKM. Jadi fondasi yang menentukan ekonomi Indonesia itu bukan besar, yang besar itu. Tetapi rupanya Pak UMKM. Nah, oleh karena itu keberpihakan pemerintah terhadap UMKM itu tidak boleh tawar-tawar. Pak Jokowi selalu mengingatkan itu kepada menterinya dan biasa. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang kita lakukan agar UMKM ini berkembang dan terlibat keterbukaan dunia sekarang. Baru-baru ini saya telah melakukan yang pertama, misalnya kita masukkan dulu. Yang pertama,
selama ini Pak, barang-barang konsumen itu dari luar negeri itu bisa langsung masuk ke toko, bahkan bisa langsung ke rumah selama ini. Apalagi pakai e-commerce, waduh itu dari Bangladesh, dari Thailand, dari Tiongkok itu nggak jadi pasar. Grosir besar bisa langsung masuk. Saya begitu jadi bisa pelajari apa yang terjadi. Nah rupanya ada satu aturan yang kita sebut dengan cross border. Jadi memang boleh orang dari mana-mana masuk itu boleh. Padahal di dunia ini kalau impor itu diatur Pak. Diatur artinya disuruh diperketat. Cuma bahasa Indonesia-nya harus diatur. Tapi seluruhnya begitu. Kita kalau enggak, apa bisa masuk? Tentunya akan menghancurkan UMKM dan industri lokal kita. Ya, segera setelah Profesor bilang Presiden dan setuju yang post border itu kita rubah jadi border kembali. Jadi yang barang-barang konsumen apa itu misalnya mainan, pakaian, makanan, obat-obatan, vitamin, pakai sepatu, tas. Nah ini sekarang kita ubah, kita atur tidak post border tapi border lagi. Apa Proteksi. kalau post border langsung bisa ke rumah, kalau ini dia harus izin seperti itu. Yang boleh langsung yang kita sebut dengan positive risk. Yang boleh hanya kalau dulu namanya negative risk. Bedanya kalau negative risk itu yang nggak boleh 1, 2, 3, yang lain boleh semua. Susah. Sekarang saya balik. Namanya positive risk. Positive yang boleh cuma ini. Nah, yang lain nggak boleh semua. Kan beda tuh. Itu bedanya jauh sekali. Yang tidak boleh hanya ini, ya boleh semua. Kita balik, yang boleh hanya 1, 2, 3, 4, yang lainnya tidak boleh. Itu beda jauh. Apa yang boleh? Yang boleh itu buku, software, terus film, buku, software, film, ada satu lagi berapa saya? Buku, software, film, musik. Nah, musik boleh. Jadi kalau musik boleh lah. Hanya 4. Lainnya 4 tidak boleh. Nah, kebijakan ini saya minta di UMKM industri harus disambut. Harus disambut Pak. Kalau enggak ada gunanya. Sambutnya gimana? Tidak mungkin kita membatasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu perdagangan kita itu ya secara bertahap pelan-pelan pasti akan semuanya digitalisasi. ASEAN saja kita sudah memakai sistem digital secara bertahap soal waktu aja. Jadi pakaian, ya standar kalau di usaha aspek dokter, perawat, maka standarnya di ASEAN juga bisa bertahap. Oleh karena itu nanti ASEAN itu sudah ngapain apa semua pakai elektronik. Pakai digital. Oleh karena itu kita juga kebijakan di bawah pemerintah yang besar, contohnya gimana? Nah, itu dia. UMKM kita juga harus onboarding. Nah, harus mau ikut selain dia punya plan, dia harus memanfaatkan perdagangan dan berkembang yang sensitif ekonomi. Karena ini nggak boleh, kalau kita nggak pakai kan nggak ada guna. Kan teknologi e-commerce itu perkembangan teknologi untuk memudahkan. Kalau bapak kembali di pasar tradisional, ya kalau bapak pakai e-commerce itu seluruh Indonesia bapak seluruh dunia, gitu pak. Kalau bapak jualan di kebumen, apa
kasih politik UKM ya, punya toko kecil. Kalau Bapak onboarding itu seluruh Indonesia bisa ikut. Rendah aja Pak, ada di Jakarta, ikut menang. Ya, pesannya dari Jokowi, dari Tengah, padahal di Jakarta, karena dari Kebumen, Surabaya, karena itu e-commerce. Jadi itu akan memperluas pasar. Jadi saya dengar di sini misalnya ada industri pisang, gitu ya. Kalau di pasar susah, itu e-commerce. Jadi perkembangan teknologi itu harus bermanfaat untuk kita, bukan untuk membunuh usaha-usaha yang ada. Nah, kami di Kemendak melaksanakan satu paket pelatihan. Nah, nanti bisa di sini juga bisa Pak, bisa ya. Kita bikin 4 pilar. UMKM, ada retail modern, ada pelaku e-commerce, ada perbankan, ada lembaga pembiayaan ekspor. Jadi kalau kita workshop satu paket kali itu satu hari selesai. Jadi tidak menggantung. Nah, apa yang Kemendak lakukan tadi? UMKM kita temukan dengan retail modern. Misalnya di sini pasti retail modern banyak. Sambel lah, gitu ya, keripik lah, kerupuk, mungkin hasil-hasil apa tuh pakaian yang biasa sehari-hari ya, yang ada di retail modern itu tidak perlu dia buat sendiri atau nanti dari Jakarta. Kejauhan, ongkosnya mahal. Ya, retail modern itu harus bisa menyerap UMKM. Nah, berarti UMKM punya tempat, punya pasar, punya outlet untuk memajang di retail modern di sini. Retail modern itu untung. Dia dapat apa yang ekonomis, nggak perlu jauh. Masa kerupuk mungkin sambal, nggak perlu dari Jakarta. Maka kita perlukan retail modern dengan pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga bisa ke retail modern, contohnya warung. Kalau dia warung, mak buka warung, tidak perlu belanja dari kota yang jauh. Nah, dia bisa berlangganan dengan retail modern. Harga jualnya sama dengan retail modern, tapi dia lebih mahal 5%. Jadi kalau retail modern jual Rp100, dia juga jualnya Rp100. Jadi warung mama nggak kalah, tapi dapat potongan 17%. Retail modern yang untung juga. Kenapa? Dia nggak usah buka toko, nggak usah gaji orang, nggak usah bayar listrik, ya kan Pak? Jadi sama-sama untung. Jadi ekosistemnya kita Pak. Berikutnya kita temukan dengan e-commerce tadi ada lagi para pelaku yang itu sekarang sudah bagus-bagus sih, saya lihat bertani-tani ya. Para pelaku UMKM dilatih oleh marketplace itu. Karena begini Pak, dulu kalau di kampung saya kerupuk satu renteng ini jualnya cuma 5.000, tapi kan dibungkus plastik pakai kayu rapiah. Dulu satu kerupuk tak tentu pemplang itu kan Rp5.000 serenteng ini, tapi plastik itu pakai kayu rapiah. Nggak menarik. Sekarang kerupuknya lebih kecil, di packaging yang menarik, ada tulisan Arabnya, ada tulisan bahasa Inggrisnya. Sedikit harganya Rp25.000. Gitu. Karena saya lihat packaging, packaging itu sambal Pak dulu kalah, bukan apa? Jadi pakai plastik itu. Jadi pikir juga minyak pakai minyak. Gimana? Kalau kemudian bikin mau dijual Jakarta ya juga. Nah ini sekarang diajari oleh marketplace sambal itu Pak bisa di packaging pakai botol. Ini bang bisa ada tulisan Arab tentang halal dan bisa. Harganya bisa Rp25.000. Dan di mana saya kirim dengan jualan onboarding tadi, walaupun kemudian bikinnya bisa Jakarta, bisa dari mana. Jadi ini kan temukan. Yang terakhir kita temukan dengan perbankan. Kalau modal di mana? Nah kita minta bank itu modal itu tidak kolateralnya tidak hanya seperti dulu. Pinjam harus ada sertifikat. Kita maunya pinjaman ini sudah bisa di luar negeri sudah nggak ada kredit skornya itu kalau layak usahanya bagus jadi kasih layaknya berapa ada skor kredit skor
Jadi perkembangan juga ditemukan, termasuk teman-teman yang profesor berkembang, juga sport itu juga kami. Kalau sini sudah berkembang, di Kemendak kami siapkan lagi pamerannya Pak di lokal, ya, bisa pameran ada ekspor dan seterusnya. Kalau bagus lagi kita bisa mengadakan business matching. Beberapa UMKM yang bagus saya ajak, nah, bertemu dengan pelaku usaha. Bahkan kalau pakaian saya ajak Pak, ada yang New York Fashion Week, ada yang pakai bikin bagus, saya ajak ke London Fashion Week. Kita bayar slotnya, tapi tiketnya bayar. Tiket pulau ini bayar, tapi slotnya nggak bisa bayar, karena slotnya mahal, 1 miliar. 2 miliar bayar itu kita yang bayar, tapi ongkos pulang makan masing-masing. Untuk tampil itu loh Pak, tampil di fashion kelas dunia itu bayarnya mahal. Itu yang kita bayar untuk memperolehkan pakaian-pakaian itu. Dan terakhir saya dekatan juga ada beberapa UMKM dan seperti lumayan ya portfolio itu 12 juta. Kalau 12 juta kan artinya Pak, 12 juta itu bulan. Nah, rupiah kan, itu lumayan. Ya, kalau pelaku UMKM-nya 15 itu 10 miliar. Itu kita biasa kita ikut pameran. Nah, kata kuncinya ini sukses atau tidak, memang kolaborasi kerjasama. Bupati, ya, itu sebagai orang tua, kan anu kabupaten itu pembinaan utama karena bupati yang langsung. Ya, bupati itu kan seperti negara, tapi untuk kabupaten. Kalau pusat ini kan negara, tapi kan luas semuanya, tapi sektoral. Tapi kalau bupati itu kan tiga itu bupati. Jadi kolaborasi antar pemerintah daerah, bupati dan kita. Di luarnya itu kami siapkan juga atas perdagangan. Ada ITBC, yang bagus-bagus kita bisa pajak. Kita punya 40 berapa? Perwakilan 40 negara. Ya, untuk menganggarkan produk UMKM. Bahkan kalau ada masalah di negara itu, kita orangnya untuk memang harus kolaborasi, kerja keras, karena UMKM kita ini harus bisa menguasai bahasa kota. Ada tuan di tempat kita. Kalau kita sudah di tuan di tempat kita, lanjutnya adalah kita boleh menjadi wakil pasar luar negeri. Karena Bapak, saya yakin kita bisa. Orang Vietnam itu responnya banyak. Padahal saya bingung banget. Bagus juga di Kodok. Kalau di Kodok banyak. Dunia ada Pak. Ya ini dikasih lagi semuanya dunia sudah. Sampai di mana-mana. Nah ini kita harapkan kita bisa jadi menjeru masa-masa. Itu melalui apa? Tidak ada lagi cara sekarang. Yang kalau kita langsung datang bisa melalui dan yang terakhir, tugas bupati, tugas kami pemerintah membuat UMKM bapak-bapak yang maju, tak mau untuk jangan jadi kaya. Ini juga kita Pak. Kalau itu tidak bisa, artinya tidak bisa. Karena kalau kita untung, tambah kaya, tambah maju, kalau bayar pajak, tambah pegawai. Kalau maju lagi, perusahaan tambah berkembang lagi. Dan itu tugas kita. Tapi kalau nggak maju itu malah mundur, ya berarti kita gagal. Oleh karena itu sekali lagi pemerintah, pemerintah, bupati, kita yang semua jadi satu tim yang harus saling mendukung. Gak bisa pemerintah AB pada UMKM, jadi sama, kita satu. Gak bisa sendiri, bareng-bareng. Kalau kita bisa sebagai pengantar, kalau ada yang saya